Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam hamdan syukronillah, warahmatullahi amma ba'd. Sahabat-sahabat, alhamdulillah Ki Ahmad sudah kembali, dan di dalam penelusuran tadi kita berpencar. Saya, Ki Ahmad, Bagon, Bajang semua berpencar untuk mendapatkan titik terang dan untuk menyelesaikan misi ini. Misi di mana banyak sekali oknum-oknum Ya. yang melakukan aborsi. Dan alhamdulillah Ki Ahmad melakukan pengintaian secara senyap. Bahasa kerennya apa, Bah? Intel. Jadi intel. Jadi Intel lah. Ki Ahmad mendapatkan banyak sekali informasi, motifnya apa untuk melakukan hal itu kan. Terus tujuannya apa, niatnya apa, dan bagaimana di sana, karena kita tadi belum bisa menembus, jadi ada yang menghadang. Ya. Banyak sekali. Bukan banyak lagi. Iya, karena saya nggak bisa senyap tuh karena bawa kamera. Kalau Ki Ahmad kan nggak bawa kamera tuh, nyelinap bisa. Iya. Nah, gak tahu tuh Bajang juga, gak tahu nyamar, gak tahu gimana. Makanya kita nanti tunggu dulu, dan mungkin sahabat-sahabat kita ingin mendengarkan, saya juga ingin mendengarkan bagaimana nih apa yang terjadi dan apa yang Ki Ahmad dapatkan dari penelusuran tadi, dari pengintaian tadi gitu loh. Jadi agar jelas juga, jadi si Mbak Lilin ini motifnya apa dan bagaimana dan seperti apa dan apa yang terjadi di sana, karena kasihan sekali Pak Amir. Pak Amir sampai stres, kena mental, nyari si Lilis katanya. Si Lilisnya meninggal katanya karena aborsi. Belum, padahal mah guru. Belum. Lilis belum meninggal. Belum. Jadi gini ceritanya, waktu saya dalam misi pengintaian yang disuruh sama guru itu, sebenarnya Nyililin itu yang yang jaganya tuh banyak, guru. Ya, kalangan preman sama dukun-dukun. Jadi Nyililin itu melakukan aborsi, sebenarnya itu janin-janinnya itu dibuat pesugihan. Tumbal? Iya, dibikin tumbal. Astagfirullah. Jadi ceritanya saya jadi itu, wah banyak pokoknya, bukan ratusan mungkin ribuan dukun sama preman-preman itu. Satu kayaknya. Iya, kayaknya bersatu, soalnya kan buat satu menjaga si Lilis juga. Si Lilis? Bukannya si Lilis udah meninggal, kata Pak Amir. Pak Amir sampai stres tuh katanya anaknya itu si Lilis tuh meninggal katanya waktu diaborsi katanya. Kata si Mbak Lilisnya, Lilis sudah meninggal katanya. Tapi belum gitu? Belum. Jadi justru itu, karena si Lilis itu mempunyai tanda, jadi ya di badannya itu mempunyai tanda. Ya, tanda istimewa. Ya, tanda istimewa. Jadi si tanda itu kata orang-orang ya mungkin dukun-dukun itu mau buat buat jabatan, mau jadi presiden, bisa tanda sendiri. Jadi waktu Pak Amir sama Lilis itu sama dukun sihir, ya kalau sihir itu, jadi seolah-olah si Lilis itu meninggal. Diisukan meninggal, biar aman. Iya, jadi supaya nggak terus-terus dicari gitu kan. Kan si Lilis itu anak satu-satunya Pak Amir katanya. Iya, betul. Gitu. Jadi tadinya Pak Amir membawa si Lilis ke sana itu, kan dia itu malu, kan si Lilis itu ya bisa dibilang hamil di luar nikah. Itu yang datang ke sana itu banyak, guru. Banyak. Saya terus kan, ingin aborsi. Iya. Jadi gini, yang bikin aborsi, janinnya itu dibuat tumbal. Kadang kalau yang
itunya mau sama ibunya juga sekalian ditumbalkan. Jadi kita itu harus benar-benar ini guru diselesaikan lah. Soalnya kalau dibiarkan takutnya ya makin banyak gitu ya. Jadi si Lilis juga dibuat syarat. Si Lilis itu dibuat syarat, tapi sekarang si Lilis sebenarnya masih hidup, masih ditawan. Karena dia itu mempunyai tanda yang istimewa. Kalau yang tidak mempunyai tanda istimewa mah janinnya, kalau nggak janinnya ya sama ibunya juga sekalian. Jadi itu tuh mungkin semacam ini ya, semacam alat atau semacam calo atau semacam gimana. Jadi mungkin kalau misalnya gini, ada orang yang mau melakukan pesugihan misalnya, Yeah. tapi gak punya tumbal. Yeah. Nah kayaknya tumbanya dari situ, jual tumbal kayaknya atau gimana ya? Gini, jadi jual tumbal. Jadi yang nyarinya itu preman-preman itu. Oh, jadi ada calo-calonya. Iya kan, kalau sama preman kan mudah mungkin ya. Jadi kan ada preman yang pura-pura jadi santri, ada dukun yang pura-pura jadi ustadz kan. Kan menurut waktu saya itu menjadi intel itu, ada dukun yang kayaknya ustadz gitu, padahal dalamannya itu ya intinya oknum yang berkedok gitu. Iya, berkedoknya gitu. Itu yang bahaya, oknum seperti itu. Berkedok ustadz kan, misalnya berkedok ustadz, berkedok santri, ternyata sengaja kan jari mangsa. Dan juga kan Nyilin itu udah lumayan terkenal. Ya, jadi emang saya dari awal juga curiga, sepertinya itu kayak agen tumbal kayaknya. Jadi iya. Kalau yang melakukan pesugihan nyari tumbalnya ke situ. Ya kalau yang nggak punya, beli tumbal gitu. Jadi ada aja ini mah. Zaman makin kesini makin edan beneran. Tapi guru waktu kemarin penelusuran apa lancar apa gimana? Ada yang ngadang, makanya pasti saya nggak bisa terus maju tuh karena saya sama Neng. Pasti, soalnya ya preman juga tuh ratusan, dukun ratusan aja, banyak lah pokoknya. Antek-antek Nyilin itu ya, kalau istilah waktu saya jadi dukun itu sebutnya antek-antek. Kalau mungkin kalau sama itu mah biar nggak ketahuan, jadi yang jaga lah gitu kan, intinya backing lah kalau ya, backingnya gitu. Kalau bahasa halusnya karyawan mungkin ya. Karyawan. Padahal antek. Antek itu. Ini benar-benar serem. Ini mah benar-benar mengerikan, Ki. Jadi Nyilin itu berkedoknya itu bidan. Oh, berkedok bidan. Oknum. Ya, oknum. Jadi oknum bidan. Jadi kan kalau misalnya dukun mungkin kelihatannya itu kalau dukun mah mungkin pemandangan orang negatif. Tapi kan kalau kontras, ya. Kalau bidan kan, iya betul juga. Kalau berkedok bidan kan jarang ketahuannya pasti dipercaya. Iya, lebih mulus jalannya kan. Kalau betul. Kan kalau yang misalkan pura-pura si dukun yang jadi oknum ustadz itu kan dia bilang dah ke bidan aja, kan pasti percaya. Beda kalau kita ustadz, kok ustadz tapi misalkan nunjukinya ke dukun misalkan, kan orang tidak akan mudah terkelabui. Jadi itu semacam lingkaran lagi ya. Jadi ada komplotannya. Jadi kalau misalkan datang nih si dukun nyuruh ke bidan, padahal komplotannya juga. Iya, gitu. Ini mah benar-benar jadi terorganisir. Iya. Ini terorganisir, yang organisirnya itu yang sangat halus lah istilahnya, halus kan. Jadi kan kalau dibilang halus itu kan, kalau bilang bidan kan, bidan itu orangnya pendidikannya kan modern. Iya. Beda kan kalau dukun kan mungkin ya gitu. Jadi biar dipercaya. Ya, cuma jadi masalah kan
jadi mencemarkan nama baik Ya ya, iyalah, mencemarkan mencemarkan nama baik nama baik bidan, itu mencemarkan bidan. nama baik profesi dan sebagainya. Yang Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu harus benar-benar dituntaskan nih Maki. Iya. Jadi yang paling berbahaya itu guru yang dia itu yang berkedok ustad, itu yang menurut saya ya, itu paling berbahaya. Jadi kan Sama halnya seperti itu, oknum-oknum yang berkedok ustad mengatasnamakan itu sama saja mencemarkan nama baik kita. iya. Astagfirullah. Tapi nggak tahu nih nanti Mbah Gondrong informasinya apa, Nah, Bajang iya. informasinya apa kan. Betul. Karena kan kan Beda disuruh titik. mencar sama guru, tadi kita mencar aja gitu kan. Jadi saya jadi teachnya intel lah kalau gitu ya, masuk Iya masuk. pokoknya ya Mat harus tetap waspada kalau misalkan menyamar, dalam penyamaran jangan sampai ketahuan. Ya, Ya Ahmad pura-pura jadi andek atau apa bisa sampai masuk seperti itu, saya gak ngerti jujur saja. Karena apa? Karena saya ini baru masuk aja, wah udah banyak sekali Ki hadangannya. jadi kan saya kan dulunya dukun. Nah, yang belum tahu betul. saya tobat, saya jadi dukun. Betul saja. Kalau yang jadi saya nembus-nembusnya yang belum tahu saya tobat, jadi saya jadi dukun aja. Pantas saja Ki Ahmad mau mulus di pengintian. Saya mah apa Ki, baru juga masuk udah ada yang menghadang. Aduh Gusti, kan saya kan masih baru lah, bisa dibilang masih baru ya, masuk ke ya ikut ke guru, jadi belum banyak orang yang tahu kalau dukun-dukun itu saya itu udah tobat. Terus ke preman-preman juga belum banyak yang tahu. Nah jadi ya gampang, bisa dibilang gampang gitu kan, bisa dibilang gampang. Nggak tahu kalau Bajang kan udah ketahuan, Bajang udah terkenal insap. Iya. Makanya ada juga sebagian dukun yang nanyain, kamu nggak diganggu sama Bajang katanya. Kata saya, padahal tahu. Padahal saya udah tahu. Kata saya teh, nggak mungkin belum tahu saya gitu. Padahal makan Bajang udah tahu gitu ya. Gimana? Gak tahu tuh kalau Mbah Gondrong nyamar atau kayak gimana. Nah, tapi kalau nyamar kayaknya mungkin Mbah Gondrong kan adatnya itu cukup temperamental. Mungkin kalau gampang marah. Iya, mungkin kalau sama Mbah Gondrong mungkin pada ditumpes-tumpesin aja kayaknya sekalian gitu. Jadi kayaknya ceritanya bakalan duel-duel terus. Terus kayaknya kalau Mbah Gondrong mah. Jadi gitu guru, yang paling berbahayanya itu seperti ini, para remaja-remaja kan kalau sekarang kan banyak, tapi nggak semua. Pergaulan bebas ya. Ya, pergaulan bebas kan. Kalau istilah bahasa kerennya mah mau enak nggak mau anak gitu kan, kayak banyak anaknya gitu kan. Jadi kan kadang menghalalkan segala cara biar nggak nanggung malu juga. Kadang kan orang tua juga kan nggak mau nanggung malu, gimana caranya kan pamit gitu. Jadi Pak Amir nyuruh Lilis ke Mbak Lilin itu, Pak Amir sendiri yang nyuruh, yang nganter gitu. Jadi orang pergi sendiri. Ngeri kan? Iya. Bukannya dinasihati, bukannya dibawa ke arah yang lebih baik, malah dijerumuskan lagi. Itu kan lebih parah. Udah jatuh tertimpa tangga. Iya, mungkin seperti contoh seperti Pak Amir itu kan. Jadi dia itu percaya itu kan bukan ke dukun, jadi ke bidan. Iya, betul juga. Karena berpendidikan, taunya oknum itu mah bukan. Jadi ke oknum bidan. Jadi kan istilahnya seperti kan mungkin Pak Amir itu kan nanya kan, oh ada misalnya bidan gini gitu kan. Padahal nggak taunya oknum gitu. Sempat saya dengar Pak Amir bicara, sempat nanya iya ke dukun dulu, terus sempat nanya ke ustad, semuanya ngarahin ke bidan. Tak taunya mungkin kata Kiamat tadi ada yang menyamar jadi oknum ustad, ada yang menyamar jadi dukun. Pas nanya diarahin itu ke Mbak Lilin, itu ke Mbak Lilin ya. Otomatis pasti percaya kan? Kalau seperti itu
Dan juga kalau Mbak Lilin itu seperti tempatnya itu banyak tempat prakteknya itu banyak gitu kan. Tempat prakteknya misalnya di sini ada, nah di sini ada. Jadi suka ganti-ganti nama. Berarti namanya juga. Iya kan biar nggak terlalu tercium juga mungkin. Tapi aslinya itu namanya itu Balilin. Ya mungkin nanti Mbak Gondrong siapa tahu nemu nama siapa, padahal ke situ juga gitu. Mungkin Ma Eni juga adalah Balilin juga. Ya. Karena sempat dengar terkenal tuh Ma Eni. Yang bongbong kayak itu. Ya. Mungkin Balilin juga. Ya kalau itu saya belum tembus gitu ya. Yang saya tahu itu Mbak Lilin itu aborsi itu janinnya buat tumbal, ya bisa diperjualbelikan ya, bisa diperjualbelikan buat tumbal. Terus kalau misalnya yang mau sama ibunya ya sama ibunya juga sekalian. Ngeri oke nya jual beli tumbal cuman ayeuna modern mungkin. Mana aja bisa beli. Modern. Karena kan mungkin lebih mudah. Sebenarnya dibilang lebih mudah kan pergaulan sekarang kan makin bebas. Jadi kan orang yang mungkin ya imannya belum begitu kuat, mudah buat dikelabui. Apalagi kan yang imannya ya bisa seperti saya ya, rendah gitu, datang ke ustadz, kata ustadz kan ya udah kalau misal gini oknum bukan ustadz, oknum ustadz ya bisa diarahin mungkin mudah gitu kan. Taunya masih jaringannya komplotan. Ya, ternyata dukun. Pantes saja suka ada nih, suka banyak. Jadi melakukan aborsi tapi tidak bayar, gratis, justru dicari yang mau aborsi itu. Ternyata jadinya buat itu. Iya, gitu. Pantes saja sekarang mau ketahuan. Ya mungkin salah satunya itu Pak Amir itu ya korban, mungkin salah satunya, mungkin banyak sih sebenarnya, tapi mungkin karena Pak Amir itu rilis itu cuma anak satu-satunya. Iya. Makanya dia sampai stres, soalnya kan dia yang bawa, tahu-taunya kan ya menurut dia meninggal, padahal rilis itu sebenarnya masih ada, masih ditawan. Berarti kita harus informasikan ke Pak Amir, tapi percuma juga, masih sulit diajak bicara. Ya jadi gitu, menurut ya informasi dan saya telusuri oh gitu kata saya. Tapi ya yang agak susahnya itu ini antek-antek ya, banyak antek-anteknya tuh, bukan cuma satu atau dua orang. Ini sebenarnya sih agak gampang susah gitu ya. Kalau menurut saya gampangnya kan saya tinggal jadi dukun lagi, nyaman lagi, mudah. Susahnya takut ada yang tahu saya udah insaf, nanti saya bisa habis lagi. Enggak, gini aja, biar mereka yakin kalau Ki Ahmad tuh belum insaf, sepertinya kita harus melakukan pertarungan di depan mereka. Jadi seakan-akan kita tuh musuh, kita tuh bertarung. Itu lebih bagus tuh. Jadi mereka yakin kan? Iya, ya, itu lebih bagus. Berarti mungkin besok malam kita melakukan penelusuran. Cuma Ki Ahmad berada di posisi mereka. Iya. Nah, nanti yang menghadang saya itu Ki Ahmad. Iya. Pura-pura. Iya. Oke, ide bagus juga tuh. Pura-pura biar yakin. Iya, jadi biar yakin. Semua informasi bisa tergali dan coba cari kelemahannya. Pasti ada. Karena setiap orang pasti ada kelemahannya. Ki Ahmad terus cari kelemahannya Mbak Lilin. Karena sangat sakti katanya. Makanya sampai para antek-anteknya tunduk semua tuh, Mbak Lilin tuh sakti katanya. Kalau itu kan guru lebih tahu ya. Tapi
yang paling utamanya itu saya yang herannya itu kok bisa ya orang-orang mudah gitu ya dikelabui, padahal dia itu dukun ngaku bidan, mengaku oknum bidan lah, gitu kan. Saya juga, Karena dia tuh punya ilmu yang bisa mempengaruhi orang-orang, punya ilmu hitam. Itu salah satu syaratnya sebagian janin-janinnya itu untuk kesaktian dia. Begitu Ki. ya mungkin seperti si Lilis juga mungkin ya, karena dia belum, ya kalau belum dibunuh lah, belum dibunuh juga mungkin kan di situ kan si Lilis itu punya tanda yang istimewa. Nah itu jadi mungkin bakalan diritualkan dulu ya untuk dia mendapatkan keinginannya. ya mungkin dia juga tahu, mungkin sama keapesannya bisa ada di si Lilis juga mungkin. Bisa jadi. Ya jadi apesnya dia itu mungkin sama si Lilis gitu ya, tandanya ada di si Lilis gitu kan. Bisa jadi dengan tanda itu. Tapi menurut Neng gimana tadi, menurut ya anak indigo itu? Iya, ini juga sama seperti itu. Dan yang Kiamar katakan sama. Makanya ya mudah-mudahan Mbah Gondrong sama Bajang dapat informasi yang lebih detail gitu kan. Tapi kalau sembako kurang yakin. Mbah Gondrong mah bakal malah berantem terus gerak. Kayaknya Mbah Gondrong mau berantem terus. Jadi bukannya dapat informasi. Kalau sama Bajang sih pasti ketakutan. Maksudnya ketakutannya gini kan udah pada tahu nih. Dukun-dukun tuh ke Bajang. Jadi kayaknya paling kalau nyamar paling juga bisa, baru kalau nggak nyamar mau Bajang, wah semua juga lari kayaknya dukun-dukun tuh. Tapi kendaraannya di Mbak Lilin tetap. Yang pusat permasalahannya sih Mbak Lilin. Soalnya dia yang melakukan aborsi. Baik kalau gitu Bah, kita tunggu Bahgon dulu, tunggu Bajang sama sahabat. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang Ki Ahmad dapatkan. Ki Ahmad ya mau gak mau harus kembali ke sana. Kembali ke sana dan harus menyamar jadi dukun lagi. Kalau nanti saya ke sana ketemu Ki Ahmad pura-pura aja nyerang saya, kita tarung aja. Biar gak curiga sama Ki Ahmad. Bagusnya depan mereka. Ya bagusnya depan mereka. Ki Ahmad nyerang saya biar tambah yakin. Gak apa-apa nanti kalau misalkan waktu kita berdua saya pura-pura menghindar aja biar tidak ada yang tersakiti. Kalau menghindar sih pasti curiga ya? Curiga kalau menghindar. Soalnya gini, kalau kita menghindar kan ini dukun, ini kok malah menghindar ya, jadi kan betul istilahnya ibaratnya buat saya luka lah atau gimana gitu kan, luka saya lari aja gitu kan. Misalnya saya udah luka, udah saya mah lari aja gitu kan, biar nanti kalau kan misalnya saya ada dukun, udah kamu lawan aja, saya mah lari saja. Misalnya saya udah terluka saya lari. Nah dukun yang itu kan mungkin kalau dia kan belum tahu ini guru gimana, pasti dia itu ngotot ingin ngalahin guru. Kalau saya mah udah tahu jangan apa, saya udah luka mah ya udah saya mah lari aja gitu kan. Iya betul. Ya, besok kalau misalkan kebetulan kita ketemu ya Ahmad seperti itu saja, melawan saya saja biar mereka curiga. Jadi biar kita bisa segera menyelesaikan semuanya, menuntaskan semuanya sahabat-sahabat. Alhamdulillah sudah atur segala sesuatunya, kita bersiasat di sini untuk menyelesaikan misi ini. Doa sahabat-sahabat tetap bantu kita dengan doa, tetap kawal kita dan kita temani kita. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya. Kita dan Ki Ahmad dan Bajang juga dan Bahpon dan Kisut dan sebagainya sudah berpencar juga. Mudah-mudahan nanti kita akan berada di satu titik di mana kita menyelesaikan misi ini dan
menangkap Mbak Lilin ya. Ya. Kalau tidak bisa ditangkap, jadi gak usah. Bisa sahabat, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.